Video yang satu ini teman-teman, jika disaksikan, didengarkan ya oleh Rizik Syihab ataupun dari klan Ba'alwi yang lainnya, Taufik Segaf, Bahar Smith atau Hanif Al-Athos ya, saya rasa jika mereka mendengarkan argumentasi ataupun narasi Kiai Imad ini, mereka bakal marah ya. Mereka bakal marah. Kiai Imad di dalam video yang satu ini menyampaikan dengan cukup tegas ya, tentang penemuannya yang saya pikir masih belum banyak yang mendengarkan. Ya, ini penting untuk kita saksikan ya dengan detail ya. Kita cermati bersama-sama. Dan monggo agar supaya video ini ya tidak diloncat-loncat. Saya akan putarkan di bagian yang saya rasa ini luar biasa mengejutkan sekali. Biar tidak panjang lebar, kita saksikan ya dari sebuah narasi yang luar biasa mengejutkan. Dan ini bagian yang menurut saya penting ya untuk sampai kepada teman-teman sekalian. Biar tidak panjang lebar, kita intro terlebih dahulu. Silakan. Misalnya Abu Bakar As-Sakran itu menulis dalam kitab Al-Burqahnya bahwa ada seorang ulama besar di Hadramaut, bukan dari Balawi disebutkan. Siapa namanya saya lupa. Bermimpi bertemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah menitipkan kepada orang-orang Hadramaut agar jangan sembarangan dengan kaum Ba'alawi. Siapa yang mencintainya dia mencintaiku, siapa yang membencinya dia membenci aku. Dari situ lama-kelamaan walaupun tidak dipercaya ketika mereka menyebutkan pertama kali itu dalam kitab-kitabnya, pada masanya nggak ada yang percaya. Tapi dengan berjalannya waktu, kitab ini kan masih terus ada. Ini meninggal semua satu generasi, ganti generasi yang lebih lemah, yang sudah dikuasai berbagai macam kejiwaannya, psikologinya. Kemudian di masa berikutnya di abad 10, abad 11 sampai hari ini itu masyayikh yang ada di Hadramaut merasa dirinya lebih rendah dari Balawi. Walaupun sebenarnya mereka lah ulama-ulama besar, keturunan ulama-ulama besar masa lalu. Dan itu bisa dibuktikan dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Itu Al-Janadi wafat 732 itu memberikan kabar kepada kita bahwa di Tarim itu ada ulama-ulama besar yang dibunuh oleh penguasa masa itu. Apakah ada nama Balawi situ? Tidak ada. Jadi ulama-ulama itu pada abad ke-5 ke-6 itu banyak yang bertentangan dengan para penguasa karena ingin mempertahankan dan membela rakyat, kemudian sampai dieksekusi oleh para penguasa. Penguasanya itu bukan dari Hadramaut, dari luar. Apakah ada nama-nama Balawi itu dari nama ulama-ulama yang disebutkan Al-Janadi? Tidak ada. Itu sebuah bukti bahwa Balawi belum ada di abad ke-5. Begitu pula di abad ke-6. Begitu pula di abad ke-7. Begitu pula di abad ke-8. Beritanya tidak ada. Tetapi dari begitu banyaknya sudah Balawi yang ada di abad 9 Hijriah itu membuktikan mereka itu berangsur-angsur datang pada abad 8. Pada abad 8 mereka datang dari sekitar Hadramaut itu. Jadi mereka mungkin dulunya ada di tetangga Hadramaut. Kemudian karena melihat orang Hadramaut kok ketika ada orang ngaku cucu Nabi menghormati, pindah mereka ke situ. Nah, itulah yang saya dapatkan. Semakin hari mengkaji nasab Balawi ini semakin terbuka lebar bahwa memang mereka bukan siapa-siapa di Yaman. Mereka mampu menjadikan diri mereka itu sekarang mempunyai otoritas, terutama di sebagian Tarif. Itu hanya bermodal menciptakan kesejarahan palsu yang disubstitusikan orang di masa lalu. Siapa orang yang bisa mengatakan bahwa Faqih Muqaddam Ba'alawi pernah ada di alam dunia? Nggak bakal ada. Dia katanya 653 Hijriah wafat. Siapa yang mampu membawa kitab
yang banyak itu di Yaman, yang ditulis oleh ulama-ulama Yaman, yang katanya Faqih Muqaddam ada di tahun itu 653 Hijriah, di mana ulama-ulama Musallam al-Haji, kemudian Tabaqat Fuqaha'il Yaman di situ diciptakan. Siapa yang berani atau yang mampu untuk membawakan satu berita tentang Faqih Muqaddam ada di Tarif? Tidak ada. Kenapa? Karena memang dia nggak pernah ada di situ. Nggak pernah ada itu di Tarim orang bernama Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Sohib Mirbat, itu nggak ada. Lalu kenapa dia beritakan pada abad berikutnya sebagai ulama besar? Sebenarnya di abad pertama kali Ba'alawi mengaku sebagai turun Nabi, Faqih Muqaddam itu tidak terlalu dibesar-besarkan begitu. Tapi semakin lama waktu berjalan, Abu Bakar As-Sakran menulis bahwa Faqih Muqaddam itu orang yang didahulukan kalau mau berziarah ke makam Tarim. Begitu aja. Kemudian dia pernah ketemu dengan seorang ulama, namanya, bukan bertemu, mengirim surat pada Sa'duddin Adz-Dzifari. Pengakuan itu karena Sa'duddin Adz-Dzifari ini ulama besar. Gimana ini, kata Ali As-Sakran, supaya nama-nama leluhur kita yang fiktif itu seakan-akan betul pernah ada. Maka diciptakanlah sebuah kreasi bahwa dia pernah mengirim surat kepada Sa'duddin Adz-Dzifari. Dibikin contoh suratnya itu palsunya itu. Kemudian orang hari ini memperdebatkan tentang surat itu. Karena suratnya itu mengaku dia pernah mi'raj 70 kali. Di surat yang dikirimkan Faqih Muqaddam yang dikarang oleh ulama abad 11, Al-Masra'ur Rawi, kemudian Al-Ghurar di abad ke-10, 960 Hijriah. Kemudian Syarhul Ainiyah di abad yang baru belakangan ini diciptakan suratnya dan sebagainya. Siapa orang yang pernah bisa membawakan bahwa Sa'duddin Adz-Dzifari pernah mempunyai murid namanya Faqih Muqaddam? Tidak ada. Siapa dari seberang sana? Seberang sana kan ada Sa'duddin Adz-Dzifari dengan kesejarahannya yang sudah begitu matang, yang pernah mengkonfirmasi Sa'duddin Adz-Dzifari pernah menerima surat dari Faqih Muqaddam. Tidak ada. Karena Faqih Muqaddam tidak pernah ada dan dia tidak pernah ngirim surat kepada Sa'duddin Adz-Dzifari. Jadi perdebatan sekarang ini terjebak ke dalam perdebatan yang sebenarnya tidak ada. La yutalabu linnafi ad-dalil. Tidak bisa dituntut orang yang menafikan itu dalilnya. Tapi klaim dari orang yang mengaku itu ada, yang harus membuktikan mana dalilnya. Dr. Sugeng Sugiharto pernah mengatakan, semakin besar sebuah klaim, maka tanggung jawab untuk membawa buktinya juga lebih besar. Nah sekarang mereka bawa bukti apa bahwa Faqih Muqaddam pernah ada di alam dunia? Tidak ada. Semuanya berita orang yang ada di 653 Hijriah itu hanya bermodal kitab yang ada di 895 Hijriah. Ada orang lagi namanya Muhammad Sohib Mirbat dari leluhur mereka, kakeknya Faqih Muqaddam, kakaknya ulama besar yang membawa mazhab Syafi'i ke Yaman. Siapa orang yang dapat memberikan bukti bahwa Muhammad Sohib Mirbat ini pernah ada di alam dunia? Tidak ada. Sedangkan Muhammad Sohib Mirbat itu 560 Hijriah itu hidupnya berbarengan dan Muhammad Ali Al-Qal'i. Muhammad bin Ali Al-Qal'i ini ulama besar yang ada di Dhifar. Dulu masuk Yaman, sekarang masuknya Oman. Nah, di dalam buku-buku primer, sumber-sumber sejaman, dikatakan bahwa ulama yang menyebarkan madhab Syafi'i di Yaman adalah Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Dia punya Syarah Muhadzab. Dia punya kitab-kitab fikih. Ibnu Hajar mengutip namanya Muhammad bin Ali Al-Qal'i, membuktikan bahwa sosok ini memang pernah ada. Lalu seorang Ba'alawi yang ada di abad 9 mencatat bahwa Muhammad bin Ali Al-Qal'i berguru kepada Muhammad Sohib Mirbat. Hebat enggak nih? Lah Muhammad bin Ali Al-Qal'i-nya ditulis muridnya siapa saja. Dalam kitab As-Suluk ada murid-muridnya Muhammad bin Ali Al-Qal'i siapa saja. Tapi tidak disebutkan dia punya murid bernama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam.
Gak ada itu muridnya namanya Faqih Muqaddam. Lalu lagi pengakuan bahwa Faqih Muqaddam pernah berguru hadis kepada Ali Abil Hasan bin Jadid yang mengarang kitab Al-Arba'in. Kitab Al-Arba'in atau siapa namanya ini, Ali Abul Hasan bin Jadid, tokoh yang historis. Dia dicatat dalam As-Suluk 732 Hijriah. Tetapi ketika diurutkan oleh Al-Janadi nama murid-muridnya siapa, tidak ada namanya seorang yang bernama Faqih Muqaddam disebut sebagai murid daripada Ali Abil Hasan bin Jadid. Semuanya itu adalah disebut pseudo epigrafa dalam tradisi Yahudi. Yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Mereka berbicara tentang Alkitab agar kalian menyangka bahwa itu yang dibicarakan bagian dari Alkitab, padahal dia bukan dari bagian Alkitab itu. Dan itu sama seperti Balawi. Balawi mengajak kita berdiskursus tentang Faqih Muqaddam agar orang-orang terjebak bahwa Faqih Muqaddam pernah ada dalam dunia, padahal dia tidak pernah ada di dalam dunia. Dia tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan, dan dia tidak pernah punya ayah seorang manusia. Tidak ada. Siapa yang dapat membuktikan? Silakan bawa dalilnya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini harus zaman nanti. Tidak mesti sejaman, yang penting paling dekat juga boleh lah. Yang paling dekat itu apa? Yang paling dekat itu kitab-kitab banyak di sana. Kalau di sana itu Dr. Sugeng tidak ada kitab-kitab yang dikarang, walaupun tidak sejaman, tapi minimal paling dekat. Ya paling dekat tuh nggak mesti dekat loh Jai. Iya. Kalau paling dekatnya 500 tahun gimana? Iya. Ya artinya ketika ditemukan kitab yang ada 100 tahun berarti yang paling dekat 100 tahun. Itu dalam tradisi para sejarawan dikenal dengan ex silentio. Argumentum ex silentio itu dalam kita membuktikan sebuah sejarah adalah kalau ada sejaman, kita harus mengambil yang sejaman. Kalau tidak ada yang sejaman, 100 tahun kemudian, maka yang 100 tahun kemudian ini yang harus dijadikan sebuah patokan dalam penulisan sejarah. Tapi ketika ditemukan kitab yang lebih dekat, misalnya setelah kitab yang 100 tahun ini mengatakan Faqih Muqaddam itu anaknya Ali, tapi kemudian ditemukan lagi kitab yang lebih dekat 50 tahun, maka kitab yang 100 tahun ini dianggap tidak lagi berlaku. Kenapa? Karena dia sudah jadi sekunder. Ini yang jadi primer, walaupun primer majazi. Karena primer hakiki itu hanya ada dalam kitab yang ditulis oleh saya. Misalnya Imaduddin Utsman pernah hidup di tahun 2024. Dia pernah menulis kitab. 500 tahun lagi kitabnya disembunyikan oleh Yai Mas Fuad di atas genteng, ditemukan oleh orang masa lalu, masa depan itu. Wah, ini adalah sumber primer, sumber sejaman untuk Imaduddin Utsman. Tetapi misalnya karena suatu hal tidak ditemukan kitab tulisan saya, 100 tahun lagi ada orang yang mencatat saya, Imaduddin Utsman, Gus Fuad, Gus Rifki, Dr. Sugeng, Gus Hasan, Kiai Waluyo, Kiai Nadir adalah tokoh-tokoh perungkat Balawi di tahun 2024. Kitabnya, bukunya dikarang pada 2300 misal. Maka yang terdekat itulah yang dijadikan pedoman sampai ditemukan yang lebih dekat. Itu dalam tradisi sejarah itu dalam penulisan disebut argumentium ex silentio. Jadi ketika ada keheningan tidak ditemukan sebuah data, maka data yang paling dianggap paling dekat itu yang dihusnudzoni, ini masih husnudzon sebagai sebuah sejarah. Tetapi ketika sudah datang bukti yang lebih dekat, maka apabila ini berurut, tidak bertentangan, kedua-duanya saling menguatkan. Tapi apabila bertentangan, fal aqrabu huwal qaul, maka yang lebih dekat itulah yang dijadikan pegangan. Husnudzon, dzon itu tidak bisa dijadikan pegangan setelah bukti itu ada.
Kalau misalnya kita ada di sebuah masjid, situ ada sepatunya Dr. Sugeng, itu kita bisa mengatakan Dr. Sugeng itu ada di dalam masjid itu dengan zon adanya sepatunya Dr. Sugeng. Tetapi ketika kita melihat di masjid itu Dr. Sugeng Noel kita, Dr. Sugeng ada di sini, kirain di masjid. Maka alamat dalil adanya Dr. Sugeng dengan adanya sepatu itu batal. Kenapa? Karena ini sudah qat'i, sudah tidak bisa mengelak lagi. Kalau itu masih dhanni. Idza ta'aradal qat'iyyu wa dhanniyu fal qat'iyyu muqaddam. Apabila bertentangan antara yang qat'i dan dhanni, maka yang qat'i ini didahulukan. Dialah yang menjadi sandaran di dalam kita menetapkan sesuatu. Nah, teman-teman saudara saya itu yang dari Madura sudah menemukan sebuah dzon bahwa Maimun Al-Qaddah ini adalah leluhur dari Balawi berdasarkan amarah itu. Lah itu kita harus hormati. Makanya saya tidak bisa untuk mengatakan apa setuju atau tidak setuju. Ya kita lihat saja nanti apa namanya itu syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ketersambungan kesimpulan bahwa Ba'alawi sebagai turunan Al-Qaddah itu sahih apa tidak. Sementara ini saya lebih lebih menarik untuk mengetahui bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi, itu sudah cukup. Dengan apa mengetahuinya? Dengan fiktifnya tokoh-tokoh yang diurut sebagai luhur mereka itu. Jadi tokoh-tokoh yang hampir dari mulai Ahmad bin Isa, Ubaid ini fiktif. Punya anak namanya Alwi ini fiktif. Punya anak namanya Muhammad ini fiktif. Punya anak namanya Alwi lagi ini fiktif. Punya anak namanya Ali Qoli Qasam ini fiktif. Punya anak namanya Ali. Punya anak namanya Muhammad Sahib Mirbat ini fiktif. Punya anak namanya Ali fiktif. Punya anak namanya Fakih Muqaddam fiktif. Punya anak namanya Ali fiktif. Punya anak namanya Alwi Al-Ghayyur fiktif. Punya anak namanya Mauladawilah fiktif. Abdurrahman Segaf ini historis. Baru dari Abdurrahman Segaf ini, Abdurrahman Segaf punya anak namanya Abu Bakar. Abu Bakar punya anak namanya Ali. Ali ini yang pertama kali mencatat 895 Hijriah. Jadi Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis dari sampai kakeknya, betul kakeknya ini Abdurrahman ini ada orangnya, dan ada orang yang dari data eksternal yang menulis namanya, walaupun ditulis bukan siapa-siapa, hanya seorang Syekh Abdurrahman, tidak ditulis sebagai turun Nabi. Nah kemudian punya anak namanya Umar Muhdar, ini juga ditulis. Berarti Umar Muhdar itu sosok historis yang ditulis sebagai bukannya bom nuklir itu ya? Bom nuklir itu ngeces nih. Nah kalau kita sudah mengetahui begitu, itu namanya sudah qat'i. Karena apa? Bukan adamul ilmi bidalil, tapi al ilmu bi adami dalil. Jadi mengetahui dan yakin bahwa dalil itu tidak ada. Nah, adamul dalil ini ya dulu ala adamul madlul. Tidak adanya dalil ini menunjukkan madlulnya itu sosok-sosok yang disebutkan itu memang tidak ada. Nah, ketika sosok-sosok yang disebutkan itu tidak ada, lalu berdasar apa kita harus mengakui mereka sebagai turun Nabi? Dosa kita mengakui orang-orang yang memang tidak terkonfirmasi sama sekali sebagai turun Nabi, Itu dari sisi nakli, dari sisi sesuatu yang kita bisa uji dari ilmu nasab, genealogi dan ilmu sejarah. Nah, dari ilmu genetika itu sudah qat'iyul qat'i. 1 tambah 1 itu 2. 1 tambah 1 itu 2. Genetik itu begitu. Kalau misalnya darahnya udah diperiksa, dia ketemunya itu kakek bersamanya 45.000 tahun, sedang Nabi Ibrahim itu 4.700 tahun sampai 5.500 tahun yang lalu. Bagaimana mereka mengaku sebagai keturunan Ibrahim? Sementara orang-orang Arab dari Bani Mutairi
dari Bani Tamim, dari Bani Quraisy yang mengaku turunan Hasan Husain, semuanya kakek bersamanya 4.700 sampai 5.500 tahun. Lah ini pengen ngendel-ngendel kemari. Bawa dong saya sebagai keturunan Sayyidina Ali, ikut saya, kasihan saya. Nggak bisa, bos. Kita ini akan menjadi dosa. Dosa kita sudah, zonnya ini sudah terbantah, kemudian kita masih memegangi dzan ini. Dzan itu la ibrata bi dzannil bayyini khata'uh. Tidak dihitung dzan yang sudah jelas kesalahannya. Siapa orang yang masih mengatakan bahwa yang ada di dalam kantong saya ini adalah rokok jarum coklat, padahal saya sudah mengeluarkannya bahwa yang ada di kantong ini rokok LA. Tapi nggak diindes berarti? Bukan endosan kan? Bukan. Komentarnya pengusaha. Usaha itu otaknya usaha. Kalau saya otaknya otak pembuktian. Ini saya ngomong. Saya di sini punya rokok LA. Nggak percaya, kata Kiai Nadir. Ini buktinya. Oh iya. Jadi yang mengatakan di dalam ini adalah rokok jarum coklat, rokok super, itu udah bisa lagi karena saya udah mengeluarkan kok. Ini rokoknya LE. Boleh diedit ini. Jadi novel terlaris setelah Laila Majnun itu berarti ya novelnya Abu Sakron itu berarti ya. Kami ini bukan benci kepada para kabib itu, enggak. Iya. Ini Mukibin sejati, Presiden Mukibin se-Indonesia. Presiden Mukibin yang melantik Abu Bakar Rasakron. Abu Bakar Rasakron. Enggak sama sekali. Enggak gini, menariknya gini. Pertanyaannya jadi begini, pertanyaan agak nakal. Kalau di hadis itu kan ada juga jin ataupun istilahnya makhluk sehalus yang dapat dipercayakan. Ada enggak ulama entah di bidang fikih, sejarah dan lain sebagainya lah yang mengutip daripada misalnya jin yang umurnya sekian ratus tahun itu menjadi referensi gitu loh. Ini pertanyaan nakal bukan pertanyaan. Iya begini. Ada Ini penghinaan dari Kiai Waluyo Waliullah. Ini orang lagi ngomongin orang bener kok bawa-bawa jin segala macam. Ini jangan begitu. Balawi itu walaupun gimana saudara kita sebangsa setanah air. Sebelum MK mengatakan lain. Jadi jangan masalah jin-jin dibawa begini. Ya maksudnya gini loh, misalnya ada kan nanti kalau abad 9 itu kan baru 500 tahun. 550 tahun. 550 tahun. Kalau abad Itu 550 tahun itu genap ya. Dari 855 sampai hari ini, sampai saya membuat tesis kemarin itu 2022, itu 550 tahun. maksud saya Pengakuannya gini, 550 tahun. kalau ada jin yang umurnya ratusan tahun dan dia seorang akademisi misalnya. Iya. Bisa nggak itu menjadi sumber rujukan gitu loh, maksudnya gitu. Gitu loh maksudnya. Ya saya kan udah pernah ngomong kalau misalnya Balawi ini kan pada sakti-sakti, ya kan. Aku sering bertemu Rasulullah, bermimpi Lutfi bin Yahya katanya mau berhenti dari NU tapi ndak boleh sama Rasulullah. Kalau mereka itu sering bermimpi Rasul, coba tolong pesenin sama Rasul supaya Pak Dokter Sugeng ketemu dengan Rasul. Nanti Rasul katakan jangan ome-ome cucuku Balawi, cucuku itu, biar Pak Dokter Sugeng yakin. Nggak bisa mereka itu. Tahu nggak kenapa mereka ngaku ketemu Rasulullah? Tahu deh. Enggak. Kalau mereka ngaku ketemu Ibnu Sina puyeng. Dites langsung kiniannya gimana? Paling gampang ngaku keturunan Rasulullah kan. Cuma apa Quran hadis. Iya. Soalnya Raufur Rahimnya tinggi gitu. Raufur Rahimnya tinggi soalnya. Ya, kalau ngaku ketemu misalnya ketemu ulama-ulama Islam yang jago di ilmu ini. Ibnu Rusyid, Ibnu Hazm, Al-Haytami gitu. Yang dites matematikanya. Ya, itu jadi begitu.
Terus teman-teman kayak Kiai Alawi Al-Bantani menguji dari Rijalul Hadis berdasarkan kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil, kitab Ruwatul Hadis. Kan mereka ini mengklaim leluhurnya banyak ahli hadis. Katanya Ubaidillah ini ahli hadis. Katanya Alwi ini banyak meriwayatkan hadis. Kemudian hafal sekian ribu hadis. Ya kalau yang udah meninggal kan gampang dibikin sejarahnya, nggak bisa dites. Ini yang sudah ditulis-tulis sekarang ini, kayak di Malang itu hafal sekian ribu hadis dan sebagainya. Nah itu gimana cara memverifikasinya orang udah meninggal? Yang masih hidup saja siapa yang katanya hafal 100.000 hadis? Imam Bukhari itu hanya ada 4.000 hadis yang tanpa diulang, 7.000 hadis dengan diulang-ulang. Coba 7.000 hadis yang ada di Sahih Bukhari itu, saya pegang kitabnya, yang katanya yang dari Yaman itu, yang dari Tarim, hafal, yang masih hidup itu, Artis Yaman. Nah, artis Yaman itu 100.000 hadis. Coba kita jajal, kita tes, betul tidak? Dia hafal kitab Al-Bukhari yang hanya 4.000 hadis yang tanpa diulang. Kalau diulang, itu karena ada yang diulang-ulang, itu sampai 6.000, 7.000 hadis. Nah, itu saja. Kalau yang masih hidup klaimnya itu gampang diuji. Tapi kalau yang sudah meninggal kayak yang di Malang katanya 1 juta hadis, orang masih hidupnya nggak ada yang kenal dia hafal jutaan hadis kok. Setelah meninggal ditulis-tulis, dikembang-kembangkan Al-Musnid dan sebagainya. Orang yang ahli hadis, pakar hadis, hafal sekian hadis. Itu apa tipologi apa namanya bukan apa ya? Pemalsuan. Sesuatu yang sudah menjadi pola. Oh iya. Pola semacam ini sudah dilakukan sejak abad 9 Hijriah itu. Jadi leluhur-leluhur yang tidak berprestasi pada masa lalu ditulis prestasinya hanya dengan apa namanya sekehendak penulisnya saja, tanpa bisa terbukti, tanpa bisa diverifikasi. Ini termasuk yang tadi ya, surat ke paket kota kirim surat. Tidak ada itu. Itu ditulisnya tahun berapa itu? 895 Hijriah. Yang dikatakan peristiwanya adalah pada tahun. Peristiwanya 650. Jadi kurang lebih seperti itu, saudaraku. Dari sebuah narasi yang luar biasa mengejutkan yang telah beliau kemukakan ya. Dan beliau sampaikan hal tersebut dengan cukup tegas sekali. Dan dengan penuh harapan ya. Jadi harapan saya terkait video ini cukup besar sekali agar Muhyiddin pada ya mencermati dengan baik ya. Kalau kita berbicara Faqih Muqaddam ya. Faqih Muqaddam menurut Muhyiddin ini anggaplah sudah orang yang sosok yang luar biasa top lah ya, sehingga ketika ada acara ya selalu diingat ini Faqih Muqaddam. Artinya kenapa saya katakan begini ya, agar mereka mencermati terkait pemaparan Kiai Imad itu, biar mereka sadar tahu begitu loh orang yang Anda ya ingat, Anda apa namanya sering bawa ya, ternyata sosoknya. Apakah ada sosok Faqih Muqaddam itu? Ya, kita bisa lihat ya, Kiai Imad meng-cross check ternyata luar biasa ya hasilnya. Jadi, yaitu alasan saya kenapa ya saya berharap video ini sampai ya didengarkanlah oleh Muhyiddin Klan Ba'alwi. Jadi mohon agar supaya dalam hal ini saudaraku ya, ini bukan berbicara tentang kebencian atau apalah itu ya. Ini penelitian ya, penelitian. Ya, Kiai Imad meneliti ya, tentang Faqih Muqaddam, lalu siapa itu ya yang sebelum Faqih Muqaddam beliau juga teliti apakah ada sosok ini. Nah, jadi jangan marah ini ya untuk para muhibin sekalian. Jadi saya sampaikan, saya putarkan video ini biar ya mengedukasi, memberikan sebuah ya pengetahuan terhadap masyarakat ya. Sayang sekali ya jika video ini tidak didengarkan oleh muhibin Klan Ba'alwi ini.
Ya siapa tahu ya, mungkin 20 orang yang menyimak dari iklan Mbak Alwi bisa sadar 2 atau 3, atau ya semuanya ya. Ya sayang teman-teman ya, jika Anda dalam hal ini tidak mau mendengarkan sebuah pemaparan yang cukup gamblang itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya apabila ada sebuah kekeliruan, kesalahpahaman, saya Al-Fakir Official mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.